Arwah gentayangan meneror warga desa. Setiap yang hidup pasti akan kembali kepadanya. Akan tetapi ada salah satu dari mereka yang menjadi arwah gentayangan meneror warga desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raden Kepeng di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini menurut saya bagus banget karena di cerita misteri kali ini saya akan menceritakan atau mengangkat sebuah cerita tentang kematian seseorang dan berakhir menjadi arwah gentayangan meneror warga desa. Kisah ini terjadi tahun 2003 di sebuah desa terpencil. Namun sebelum saya mulai bercerita, alangkah lebih baiknya kalian mendukung karya-karya kami di Raden Kepeng Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share di media sosial kalian agar bisa diambil pelajaran atau hikmah dari cerita ini. Penasaran seperti apa ceritanya? So, langsung saja. Kisah ini terjadi tahun 2003 di sebuah desa terpencil. Narasumber kami samarkan demi keamanan. Saat itu sebut saja Jumadi, seorang pria paruh baya dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani. Dia memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Jumadi seorang yang tekun dan ulet dalam bekerja, dan dia mempunyai cita-cita yang besar, yaitu membuatkan rumah yang layak untuk anak istrinya. Benar saja, saat itu bertahun-tahun Jumadi mengumpulkan hasil jerih payahnya, sedikit demi sedikit ditabung demi membuat sebuah rumah idamannya. Setelah semuanya terkumpul, uangnya sudah cukup untuk membeli sebuah material. Jumadi pun segera mencari seorang tukang bangunan. Setelah bahan terkumpul dan tukang pun didapat oleh Jumadi, sehari setelahnya maka dimulailah proses pembangunan rumah Jumadi saat itu. Perasaan bahagia terpancar di aura wajah anak istri dari Jumadi. Hal ini membuat Jumadi saking kegirangannya sampai-sampai Jumadi sering melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, Jumadi sering ngomong sendiri, bahkan kelakuannya sering dipergoki oleh tukang-tukang yang bekerja di rumah Jumadi saat itu. Benar saja, kejadian itu dimulai sehari setelah pembuatan rumah Jumadi. Jumadi bertingkah semakin aneh. Tak jarang setelah pulang para pekerja dari rumah Jumadi, Jumadi kadang duduk di halaman depan bangunan yang akan dijadikan rumah. Bahkan ini sering dialami atau sering dia lakukan sampai larut malam. Hingga suatu ketika, saat itu sumur Jumadi kehabisan air. Otomatis pembuatan rumah pun berhenti karena kekurangan air. Melihat atau mengetahui hal itu, Jumadi segera mencari air yang ada di sungai di dekat rumahnya. Ya, Jumadi setiap malam mengambil air untuk digunakan mengaduk adonan pasir dan semen guna membuat adonan yang dibikin untuk membuat rumahnya. Hal ini kerap dilakukan oleh Jumadi, bahkan setiap malam dan sampai larut malam. Tak jarang banyak tetangga dari Jumadi yang mengetahui kalau Jumadi sering mengambil air dari sungai
tiap malam, bahkan sampai larut malam. Banyak tetangganya yang mengetahui hal itu. Dan mereka semua seperti tidak mengetahui akan sesuatu dari keanehan Jumadi. Semakin hari semakin aneh. Singkat cerita, rumah Jumadi pun selesai dalam waktu 40 hari. Saat itu Jumadi dan istrinya berencana untuk merayakan atau mengadakan syukuran atas berdirinya rumah barunya. Namun sayang, saat itu posisi rumah Jumadi belum ada penerangan atau listrik, hingga membuat Jumadi berpikir untuk menyambung listrik ke rumah tetangganya yang agak jauh. Tetapi ada yang aneh saat itu. Sehari setelah selesainya dibangunnya rumah Jumadi, hendak melakukan syukuran, Jumadi menanam bunga-bunga di halaman rumahnya. Ini aneh, karena bunga yang ditanam Jumadi saat itu yang ditanam di halaman rumah bukan bunga-bunga yang layak kita lihat di pekarangan atau di halaman rumah orang pada umumnya. Saat itu Jumadi menanam bunga-bunga yang kerap tumbuh di area kuburan. Istrinya pergi ke pasar, sedangkan anaknya pergi ke sekolah. Saat itu Jumadi sedang berada sendiri di rumah, berencana untuk menyambung arus listrik. Satu persatu dipasang, hingga terjadilah di mana. Saat itu suasana sangat sunyi. Di tengah hari, Jumadi mengalami kesetrum. Saat itu Jumadi sempat minta tolong, namun naas. Jumadi tak tertolong saat itu, berhubung rumah Jumadi dengan tetangganya berjarak jauh, hingga teriakan hingga jeritan minta tolong Jumadi tak terdengar oleh siapapun. Dan disitulah Jumadi mati kesetrum. Saat tetangganya yang hendak disaluri listrik saat itu menghampiri ke rumah Jumadi, mendapati Jumadi sudah dalam keadaan tak bernyawa, kering dengan sengatan arus listrik. Acara yang hendak dilakukan untuk melakukan syukuran rumah Jumadi berganti menjadi acara duka kematian Jumadi. Tangis histeris jerit dari sanak saudara pun tertumpah saat itu. Hingga akhirnya dilakukanlah proses pemakaman. Tetapi ada yang aneh saat proses pemakaman selesai. Ya, saat itu sehari setelah dikuburnya Jumadi, di malam harinya kalau di kampung biasa melakukan acara tahlilan atau pembacaan doa-doa kepada orang yang sudah meninggal. Namun orang-orang yang hendak datang ke rumah Jumadi disapa oleh sosok arwah gentayangan Jumadi saat itu. Hal ini membuat banyak warga ketakutan. Tidak hanya sehari, bahkan sampai di hari ke-7 kematian Jumadi, arwah Jumadi masih menghantui, meneror warga desa. Hingga saat itu seorang Pak Kiai pemimpin doa memutuskan untuk mendoakan arwah atau sosok arwah Jumadi selama 40 hari. Benar saja, saat itu Jumadi didoakan selama 40 hari. Namun sayang, selama 40 hari itu pula arwah Jumadi masih tetap ada di sekitar rumah Jumadi dan meneror warga-warga yang pernah bertatap muka atau ketemu dengan Jumadi. Benar saja, saat itu Jumadi benar-benar menjadi arwah gentayangan meneror warga desa. Ya, Jumadi mati kesetrum. Hingga di suatu malam, saat itu malam Jumat Legi, sehabis maghrib ada penduduk setempat sedang melakukan mandi di sungai tersebut. Namun warga tersebut dihantui oleh sosok arwah gentayangan Jumadi. Ya, penduduk tersebut melihat sosok Jumadi sedang duduk di atas batu dengan mengayun-ngayunkan kaki sambil tertawa.
Hal ini sontak membuat tetangga Jumadi lari ketakutan. Semenjak saat itu keadaan desa saat itu sangat mencekam. Ya, mencekam ketakutan oleh teror sosok arwah Jumadi. Karena saat itu Jumadi menjadi arwah gentayangan meneror warga desa. Dan setelah maghrib tiba, jarang sekali orang yang berani untuk keluar rumah, terlebih untuk ke area rumah Jumadi dan sungai di dekat rumah Jumadi. Berita tentang arwah Jumadi yang gentayangan sampai kepada keluarga Jumadi dan anak istrinya, hingga membuat anak istri Jumadi ketakutan dan tak berani menempati rumah baru mereka, di mana rumah baru mereka yang mereka bangun idam-idamkan untuk hidup bersama harus pupus oleh arwah gentayangan Jumadi. Ya, anak istri Jumadi sangat ketakutan oleh arwah gentayangan Jumadi saat itu. Hingga rumah Jumadi pun dibiarkan begitu saja tak berpenghuni, padahal rumah baru. Hingga rumah Jumadi roboh, dibiarkan begitu saja. Dan arwah Jumadi pun sampai saat ini menjadi arwah gentayangan meneror warga desa. Tak hanya itu, banyak warga sekitar yang melewati area rumah Jumadi ataupun di sekitar rumah Jumadi mengalami gangguan-gangguan. Bahkan banyak dari mereka yang mengalami seperti penampakan sosok arwah Jumadi. Dan kini sosok arwah Jumadi menjadi arwah gentayangan meneror warga desa hingga sampai video ini dibuat. Ya sahabat, itulah tadi cerita misteri tentang arwah gentayangan meneror warga desa, di mana sosok Jumadi yang mati kesetrum di rumahnya sendiri. Semoga bisa diambil hikmah atau pelajaran dari kisah atau cerita ini. Dengan adanya cerita seperti ini jangan malah membuat kalian takut, akan tetapi membuat kalian lebih yakin akan kebesarannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama saya Raden Gepeng di Raden Gepeng Channel tentunya, dengan cerita-cerita menarik atau cerita-cerita misteri lainnya. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.